Sementara itu, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya memiliki batas kesabaran menyikapi dinamika politik terkait perebutan kursi Ketua DPR RI. Kursi Ketua DPR seharusnya otomatis diduduki partai pemenang pemilu, namun muncul wacana untuk merevisi Undang-Undang MD3 yang digulirkan Partai Golkar. Jadi dari Golkar itu mungkin melihat kalau Pak Jokowi saja itu bisa merubah hukum di MK yang seharusnya tidak boleh diintervensi oleh presiden, ternyata terbukti melalui hubungan kekeluargaan, maka jangan-jangan bisa. Nah, teman yang dari Golkar itu harus belajar dari 2014. Karena seharusnya di dalam norma politik yang kita pegang, tidak bisa undang-undang itu dirubah yang terkait dengan pemilu dan hasil pemilu setelah pemilu berlangsung. Itu menunjukkan suatu ambisi, nafsu kekuasaan. Apakah tidak belajar dari dulu ketika 2014 seharusnya apa yang disuarakan oleh rakyat melalui pemilu itu one electoral process yang juga direpresentasikan di DPR. Ketika ada ambisi kekuasaan untuk merubah-rubah seperti itu, ya nanti bisa terjadi konflik sosial, bisa berdarah-darah nanti. Sehingga jangan sulut sikap dari PD Perjuangan yang tahun 2014 sudah sangat sabar. Ya, perolehan suara PD Perjuangan dan Golkar terpaut tipis pada Pileg 2024. Kedua partai berpotensi memperebutkan kursi Ketua DPR untuk periode 2024-2029. Untuk mengulasnya kami sudah terhubung dengan anggota fraksi PD Perjuangan Bang Putra Nababan, lalu ada anggota fraksi Partai Golkar Bang Dev Laksono dan juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Kang Ujang Komarudin. Selamat sore abang-abangku. Yo, apa kabar semuanya? Semua. Semoga dalam kondisi sehat. Ya, Bang Dev, ya, Kang Ujang. Ya, saya ingin ke Bang Dev dulu. Bang Dev, seperti apa Bang Dev wacana revisi Undang-Undang MD3 ini seperti apa? Memang sempat ada artikel bahwa mengatakan Bambang Susatyo sempat mengatakan bahwa ini mungkin terjadi seperti itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya, yang pasti ya saat ini tidak ada upaya atau pembahasan apapun untuk mengubah Undang-Undang MD3. Karena kan untuk mengubah undang-undang itu kan tidak bisa hanya sekedar wacana dibahas satu dua artikel. Ini kan harus ada keputusan. Keputusan itu kan harus dibahas dimulai dari pimpinan DPR, dibahas di Bamus, diputuskan di rapat paripurna dan dibawa ke balik ataupun juga ke komisi terkait. Nah, sampai saat ini tidak ada upaya apapun, tidak ada pembahasan apapun di berbagai macam level tentang pergantian Undang-Undang MD3. Nah, itu pertama. Kedua, ya kita ini kan masih belum selesai nih proses pemilu. Ya kemarin sudah diputuskan, tapi kan masih berlanjut ke MK. Nah, selesai dari MK ini, ya kita lalu bicara soal pilkada, persiapan ke pilkada. Nah, DPR sendiri pun juga baru akan dilantik pada nanti tanggal 1 Oktober 2024. Jadi ya isu-isu yang beredar di luar ya itu memang isu yang terus bergulir, tapi tidak ada tahapan-tahapannya untuk mengambil langkah untuk pergantian Undang-Undang MD3 atau perebutan kursi Ketua DPR atau hal yang seperti itu. Jadi dapat saya pastikan yaitu saat ini Undang-Undang MD3 masih tetap berlaku. Ketua DPR adalah milik pemegang suara kursi terbanyak. Begitu saja. Oke, terkait dengan tuduhan yang dilancarkan atau diutarakan oleh Bang Hasto sendiri bagaimana? Berarti tidak benar seperti itu, Bang Dev? Ya, saya nggak tahu Pak Hasto itu mendapatkan informasinya dari mana dan siapa. Apakah hanya karena satu dua quote dari Pak Bambang Susatyo dan juga dari yang lain, atau memang ada informasi lainnya. Tapi kalau yang secara resmi saat ini fraksi Golkar tidak menggelontorkan upaya apapun untuk mengubah Undang-Undang MD3. Oke, Bang Putra, bagaimana Bang Putra terkait dengan statement dari Bang Dev? Apakah sebenarnya tidak ada isu tersebut atau memang sebenarnya ada tapi memang akhirnya dikeluarkan oleh Bang Hasto sendiri? Ya, menarik sekali. Saya baru sekali ini sih dengar dari
Mas Div terkait pernyataannya dan memang cukup normatif sekali ya. Tapi dari apa yang kita baca dari mulai Pak Ahmad Doli lah, Kurnia, terus Pak Bamsud dan ada beberapa pimpinan, memang sepertinya dari mereka gitu ya. Kalau tidak mau dibilang dari Partai Golkar, dari mereka gitu kan ya, yang merupakan posisinya ada di fraksi ataupun ada di DPP, ada keinginan bahwa mereka mendapatkan kursi ketua gitu ya. Dan ini kan pernah terjadi juga, pernah dilakukan, pernah direkayasa dan dilakukan ketika 2014 yang lalu gitu. Yeah. Nah jadi memang kalau dikatakan secara resmi, memang tidak ada resmi-resmian. Tapi kalau bicara di media dan obrolan-obrolan, bisik-bisik dan pembicaraan di DPR segala macam, kita sudah mencium gelagatnya seperti itu. Dan juga pernyataan itu terungkap kok. Orang per orang yang memang mempunyai posisi di partai gitu ya, ada keinginan seperti itu ya, dengan berbagai pendekatan lah, dengan berbagai pernyataan. Kebetulan kan saya kan juga mantan wartawan 25 tahun ya, jadi udah bisa membaca lah kira-kira pernyataan-pernyataannya arahnya kemana segala macam gitu. Tapi seperti yang Bang Div bilang, Mas Div bilang tadi, memang normatifnya memang tidak ada. Tapi kalau di politik itu kan sebenarnya kan normatifnya itu kan yang kedua. Yang pertama itu kan sebenarnya adalah bagaimana pernyataan-pernyataan komunikasi politik di pers gitu ya. Dan apa yang disampaikan Sekjen Pak Hasto itu adalah memang yang saya rasakan juga. Bahkan kita sudah merasakan sejak 2 minggu, 3 minggu yang lalu ketika kita menghitung kursi gitu ya. Ketika kita menghitung kursi, lalu memang ada suara-suara juga mengatakan bahwa ya ini kursinya juga akan lebih besar mengalahkan PD Perjuangan dan nanti akan menjadi pimpinan. Tapi kan hal-hal seperti itu kan yang memang harus kita bicarakan di depan dari sekarang. Jangan kita bicarakan di belakang. Itu yang disampaikan oleh Sekjen adalah membicarakan di depan. Ya memang kalau ada keinginan mari kita bicarakan di depan. Tapi kan ini kan sekali lagi kita sudah membuat undang-undang dan rakyat sudah menentukan, rakyat sudah memutuskan siapa yang mendapat kursi terbanyak di dalam kontestasi politik ini. Itu Mas. Oke, lalu bagaimana PDIP akan mempertahankan posisi ketua DPR sesuai dengan Undang-Undang MD3 kalau memang peristiwa di 2014 itu akan kembali terulang? Loh bukan, kita bukan hanya mempertahankan, kita mempertahankan Undang-Undang MD3 yang telah kita sepakati bersama, dan itu adalah undang-undang yang sah. Ya. Bahwa kursi ketua DPR itu adalah untuk anggota DPR yang dari fraksi partai kursi terbanyak. Dalam hal ini kalau kita lihat pengumuman KPU kemarin, sambil kita menunggu keputusan MK bahwa kursi terbanyak adalah PD Perjuangan. Yeah. Jadi yang kedua adalah seperti kita tahu adalah Partai Golkar dan seterusnya sampai kursi yang kelima duduk di pimpinan DPR RI. Oke, Kang Ujang. Bisa diulang Bang? Bisa Bang. Bisa Kang. Kang ini Kang Ujang terkait dengan wacana ketua DPR ini seperti apa ngelihatnya? Kang Ujang melihat potensi perebutan kursi. Awalnya kan ada pemikiran bahwa Golkar menang di 15 provinsi. Yeah. Nah awalnya bahwa Golkar optimis konversi kursi di DPR lebih banyak daripada PDIP. Seperti kejadian 2019 yang lalu bahwa Gerindra itu pemenang kedua suara nasional tapi kursinya kalah oleh Golkar. Kan awalnya di situ. Jadi ya tadinya optimisme Golkar itu adalah bisa melampaui jumlah konversi kursi di DPR. Walaupun memang secara nasional kurang presentasinya dari PDIP. Tetapi fakta dan kenyataan hari ini adalah kursinya adalah yang menang adalah PDIP juga dengan kurang lebih 110 ya, dan Golkar kalau nggak salah 102. Kira-kira simulasinya seperti itu. Nah, dalam konteks itu, maka kelihatannya isu ini terus berlanjut. Bahwa apakah betul, apakah tidak Golkar menginginkan jatah ketua DPR itu. Cuma persoalannya yang menjadi rumit adalah ketika menginginkan revisi Undang-Undang MD3. Ini yang menjadi luka bagi PDIP ketika terjadi di 2014 yang lalu. Di mana pemenangnya PDIP, lalu yang menjadi ketua umum, yang menjadi ketua DPR adalah dari Partai Golkar. Tetapi tadi Bang Dev sudah membantah ya, tidak ada, katanya belum ada rencana revisi. Tetapi kalau saya melihatnya tergantung nanti komposisi dari koalisi Pak Prabowo Gibran. Apakah koalisinya itu mayoritas atau tidak? Kalau koalisinya mayoritas, misalkan kekuatan di parlemen kubu Pak Prabowo Gibran itu bisa 80%, maka ya revisi itu mungkin saja, bisa saja terjadi.
Jadi saya melihat di politik tidak ada yang tidak mungkin dalam konteks koalisi yang mayoritas itu memungkinkan apapun bisa terjadi, apapun bisa dilakukan. Ya tentu hari ini kita harus menjaga kondisivitas. Hari ini kita tidak bicara revisi, tapi tidak tahu setelah nanti dilantik anggota DPR tanggal 1 Oktober, apakah ada pergerakan-pergerakan untuk merevisi Undang-Undang MP3 atau tidak, tergantung tadi jumlah koalisi yang dibangun oleh Pak Prabowo Gibran. Apakah memang mayoritas full atau tidak? Itu menjadi langkah awal juga, apakah bisa merevisi atau tidak. Begitu, Bang. Oke, tapi peluang hal tersebut terjadi dengan semua kepentingan yang Kang Ujang dapatkan informasinya, apakah hal tersebut mungkin saja terjadi, Kang Ujang? Kalau saya melihat tidak ada yang tidak mungkin di politik Indonesia, semua mungkin. Tapi sekali lagi saya tidak mau ngompor-ngompori. Seandainya kan komposisinya begini, katakanlah yang menjadi oposisi adalah PDIP, lalu partai-partai lain bergabung dengan Prabowo Gibran. Kita lihat PKS, komposisi PKS. Apakah PKS bergabung dengan Prabowo Gibran? Kalau PKS ikut bergabung juga, PKB saya melihat bergabung, P3 iya, Nasdem juga akan bergabung. Maka ya kalau meninggalkan, menyisakan PDIP di oposisi, ya maka akan sangat dengan mudah untuk bisa merevisi Undang-Undang MP3 tersebut. Oke, berarti bagaimana dengan undang-undang yang menyebut bahwa pemenang pileg ini menduduki kursi DPR dari awal gitu? Ya kita harus hormati pilihan masyarakat ya, bahwa pemenangnya adalah PDIP. Tetapi memang tadi yang namanya politik, yang namanya juga kekuasaan selalu akan dinamis dan selalu berubah. Tergantung pendulum dari kekuasaan itu. Tetapi saya melihat nanti ada kompromi-kompromi yang akan dilakukan ya. Menurut saya di antara Pak Jokowi, Pak Prabowo, Ibu Megawati, mungkin Pak Erlangga dalam konteks melihat apakah Undang-Undang MP3 ini perlu direvisi atau tidak. Saya rasa masih panjang jalannya begitu, Bang. Oke, Bang Dev, apakah kemungkinan tersebut bisa terjadi? Tadi memang sudah Bang Putra juga mengatakan bahwa normatif saja jawaban dari Bang Dev. Seperti itu bagaimana Bang Dev? Nggak gini, kekhawatiran trauma mungkin yang teman-teman PDIP rasakan sekarang ini kan berlandasan dari kejadian 2014 yang lalu ketika PDIP menang di pemilu 2014, akan tapi di penghujung periode 2009-2014 dirubah Undang-Undang MD3 sehingga Ketua DPR itu dipilih kembali, bukan otomatis langsung ke jatah partai. Nah, tapi ya ingat ya, kalau waktu itu Undang-Undang MD3 bisa direvisi. Kenapa? Karena Ketua DPR-nya pada saat itu bukan PDIP, pada saat itu dari Demokrat. Nah, jadi peta peta parlemen hari ini, masih on nggak sini? Masih, Bang. Ya, nah masih oke. Nah, jadi seperti saya sampaikan kan, untuk mengubah undang-undang itu kan prosesnya harus dimulai dari pimpinan DPR. Nah sekarang pimpinan DPR kan adalah Ibu Puan dari PDIP. Nah jadi awalnya untuk mengubah saja itu sudah sangat sulit gitu. Nggak kan, pasti kan nggak akan mungkin PDIP menyetujui ataupun nah jadi, dan bila mana ya katakanlah di periode berikutnya ada usaha untuk perubahan undang-undang ataupun undang-undang itu dirubah lagi, ya pimpinan DPR sudah terbentuk. Jadi kita pernah mengalami sendiri ketika Golkar mengalami pergantian pimpinan di DPR. Nah, itu bukan perkara yang mudah, perkara yang amat sulit. Jadi ya kalau itu sih pandangan saya pribadi ya, walaupun mungkin Bang Panda ada pandangan yang berbeda, juga ada masukan dari Bang Ujang, ya semuanya itu kan kita rembukan untuk itu. Oke, Bang Putra, terkait dengan tadi yang dibilang oleh Bang Dev bahwa sampai saat ini ketuanya masih Ibu Puan, jadi kemungkinan hal tersebut sangat tidak mungkin. Bagaimana? Ya, saya tertarik sih dengan apa yang disampaikan Kang Ujang tadi ya. Artinya saya ada di badan legislasi juga, saya mengerti soal kesepakatan terkait dengan undang-undang dan lain sebagainya, dan juga terkait dengan konstelasi yang ada gitu ya. Tadi Kang Ujang menyampaikan tentang koalisi ya, meskipun kita tidak mengenal koalisi,
karena kita bukan parlementer, kita presidensial. Tapi dalam konteks itu menurut saya Senayan ya dalam hal ini adalah produk pemilu legislatif, itu jangan mengulangi apa yang terjadi di Pilpres ketika kita menyaksikan betul bagaimana undang-undang diakali dan bisa direkayasa di Mahkamah Konstitusi sehingga melukai hati rakyat. Kita juga jangan melakukan hal seperti itu. Makanya warning dari awal sudah disampaikan oleh sekjen kami, Pak Hasto Kristianto, bahwa tidak bisa dong kita mengubah undang-undang ini setelah pemilu, setelah rakyat sudah menetapkan bahwa kursi suara terbanyak adalah PD Perjuangan. Nah dalam hal ini memang bukan hanya di tingkat nasional, tapi masyarakat di tingkat kabupaten kota sama provinsi juga mereka mendambakan ketika mereka memilih calon-calon yang mereka ingin melihat partai yang mereka pilih itu memimpin DPR, memimpin DPR di kabupaten kota, memimpin DPR di provinsi. Jadi hal-hal seperti itu jangan dong hanya direkayasa oleh sejumlah elit. Saya rasa Kang Ujang kita harus sama-sama mengawasi ini. Jangan kita hanya pasrah bongkokan mengatakan bahwa itu terserah elit dan lain sebagainya. Tapi kami berharap juga ya masyarakat kritis dalam hal ini juga terus mengkritik tindakan-tindakan elit yang kemungkinan bisa menciderai aspirasi dari masyarakat. Gitu Mas. Baik, terakhir Kang Ujang, bagaimana peluang yang akan didapat oleh PDIP terkait dengan kursi ketua DPR, lalu apakah PDIP mungkin akan menjadi oposisi di tahun ini? Kalau saya yakin hampir 99% PDIP itu jalannya jalan oposisi, cuma oposisinya bahasa saya oposisi konstruktif, oposisi loyal gitu loh. Jadi ya oposisi ya sambil sambil nyaman untuk mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, tapi ya tetap bersahabat begitu. Dan saya melihat jalannya hanya itu, karena bagaimanapun karena kalau mengambil jalan gabung dengan pemerintahan ya sama aja, mohon maaf ya, itu akan melukai konstituen dari PDIP juga. Saya meyakini itu. Jadi yang terbaik bagi bangsa PDIP ada di luar pemerintahan. Kenapa? Untuk menjaga check and balances itu. Di saat misalkan partai-partai tidak ada yang berani menjadi oposisi, ya PDIP harus mengambil langkah menjadi oposisi. Itu adalah menurut saya langkah-langkah yang mulia begitu. Baik, terima kasih Bang Dev, Bang Putra, Kang Ujang udah bergabung bersama kami sore hari ini. Masih panjang waktunya sampai Oktober, kita tunggu. Yang pertama adalah sidang perkara pemilu di Mahkamah Konstitusi esok hari. Selamat sore abang-abangku.